Ken Sagopi, seri 32, Resi Druwoso Sang Pengelana, yang ditunggu akhirnya datang juga. Entah dari mana Resi Druwoso tidak pernah menceritakan, dan Dewi Kunti pun tidak pernah menanyakan. Yang diharapkan oleh Dewi Kunti adalah pitutur-pitutur luhur dan cerita tentang para dewa, dan juga tentang negeri-negeri yang pernah dikunjungi oleh Resi Druwoso. Petang hari itu Resi Druwoso menceritakan tentang negeri-negeri yang jauh, antara lain negeri Poncowati, Singgelopuro, Wiroto, Hastinopuro, Pringgondani, Pancolo, Mondoroko, Kasi, Gandara, dan sebagainya. Diceritakan pula para raja dan tokoh-tokohnya seperti Prabu Romowijoyo, Prabu Rahwanorojo yang jahat, Raden Gunawan Wibisono, Dewi Sinta yang sangat setia, Hanuman seorang pahlawan, Polosoro, Sentanu, Abioso, Matswapati, dan yang lainnya. Demikian pula tentang kelebihan-kelebihan negeri-negeri tersebut. Apalagi ketika menceritakan kisah tentang perang Alengka Poncowati. Dewi Kunti sangat senang mendengarnya. Betapa agungnya sifat Dewi Sinta itu, Bopo. Dewi Kunti memotong cerita Resi Druwoso. Kau pun bisa menauladani kebaikannya, Nini, petuah Resi Druwoso. Hari sudah larut malam, besok kita sambung lagi. Resi Druwoso mengakhiri ceritanya. Walaupun kecewa, namun Dewi Kunti tidak membantahnya. Sementara itu, di negeri Widarbo, Raden Basudewa telah bertemu dengan Dewi Mahindra yang telah menjadi istrinya, namun masih dipingit di keraton Widarbo. Dewi Mahindra yang juga disebut Dewi Maikah itu sangat mirip dengan kakaknya Dewi Maikah. Namun kemudaan Dewi Mahindra membuatnya lebih menarik dari sang kakak Dewi Maikah. Waktu dahulu, sepertinya Dewi Mahindra itu masih terlalu muda, namun kini telah menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Dahulu perhatiannya lebih tertuju kepada Dewi Mairah. Kini setelah bertemu kembali dengan Dewi Mahindra, ia tertegun kagum. Sekilas memang mirip dengan Dewi Mairah, namun rasanya banyak kelebihan ada pada Dewi Mahindra ini. Ia lebih gerapiak semanak, murah senyum, dan selalu riang. Ketika berbincang, ada-ada saja yang menjadi bahan perbincangan. Raden Basudewa sungguh senang berbincang dengan istri mudanya itu. Raden Basudewa segera menghadap Prabu Kurandapati untuk memboyong Dewi Mahindra. Tentu saja Prabu Kurandapati tidak berkeberatan, bahkan ia sendiri akan menyertainya bersama Bregodo prajurit Widarbo. Di hari berikutnya, rombongan besar dari negeri Widarbo telah berangkat menuju negeri Manduro. Hari berikutnya, Resi Druwoso telah menemui Dewi Kunti kembali. Banyak pitutur luhur yang ia sampaikan. Ia sangat berkenan terhadap Dewi Kunti yang patuh dan penuh perhatian. Dan tak ketinggalan, ia melanjutkan ceritanya. Kali ini tentang para dewa di kahyangan lagi. Dikisahkan tentang Bathara Antogo yang kemudian menjadi Togog Catugoro. Bathara Ismaya yang kemudian menjadi Ki Lurah Semar Badranaya. Bathara Manikmaya yang kemudian menjadi Raja Tribawana, yang juga disebut Bathara Guru. Juga tentang Bathara Narada
Dewa pendek bulat yang menjadi Mahapatih di kahyangan. Bahkan kisah tentang Lembu Andini pun ia ceritakan pula. Dewi Kunti dengan seksama mendengarkannya. Dengan tak disadari ia bertanya, apakah manusia juga bisa menemui para dewa itu, Bopo? Oh, tentu saja bisa. Bahkan jika aku kehendaki, sekarang pun bisa menghadirkan salah seorang dewa. Oh, menarik sekali, Bopo. Tanggapan Dewi Kunti. Ya, tetapi tidak aku lakukan sekarang. Dewi Kunti nampak kecewa, namun tidak menuntut. Ia tidak ingin membuat Resi Drwoso menjadi kecewa. Oh, ternyata hari telah larut malam nih. Besok kita sambung lagi. Resi Drwoso mengakhiri pertemuannya. Bersambung. Tauladan dari Dewi Kunti yang hormat dan patuh kepada sang guru.